Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tawfirut ta'at. Udah apa belum itu? Belum. Wa amma tawfirut ta'ati, adapun menyempurnakan ketaatan. Ini yang kelima. Benefit yang disebutkan oleh beliau penulis kitabnya yang kelima. Falianahu, karena sesungguhnya soim itu tadzakkaro, ingat. Siapa soim? Ju'a ahlin nari, laparnya penduduk neraka. Wadom ahum, dan hausnya ahlin nar. Jadi kalau yang kemarin yang keempat takdirus sodakot, itu salah satunya juga secara tidak langsung melatih emosi atau empati kita kepada sesama. Nah, kalau yang kelima berarti empati kepada diri sendiri, karena takut karena teringat rasa lapar yang dimiliki. Jadi karena sudah merasakan lapar ketika puasa, nah dia teringat bahwa penduduk neraka itu akan merasakan seperti ini, bahkan lebih. Jadi lebih dari yang dirasakan dari lapar dan hausnya ketika di dunia. Karena akhirnya membayangkan sendiri seperti itu, teringat bahwa penduduk neraka itu identik atau penuh dengan kelaparan dan dahaga. Jangan sampai saya merasakan hal lagi yang seperti itu. Makanya fahattahu dzalika. Karena teringat fahattahu, maka mendorong terhadap soim. Fahatahu, maka mendorong terhadap soim apa dzalika tadzakkaro, ala takdirit ta'ati, dalam memperbanyak ketaatan. Lian jua supaya selamat siapa soim, biha dengan to'at, minan nari dari neraka, sehingga seharusnya akan termotivasi untuk melakukan ketaatan, jangan sampai merasakan lapar lagi. Jadi kalau memasang mindset bahwa sudah ini penjara saya, jangan sampai bebas dari penjara dunia masih di penjara lagi, beratnya seperti itu. Karena ketika di neraka itu jelas saking lapar dan hausnya, wanada ashabun nari ashabal jannah, penduduk neraka itu manggil-manggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah, tolong dilimpahkan sedikit saja dari air yang ada di surga. Padahal ketika air yang ada di surga itu diincip, itu layadma abadan, nggak lagi merasakan haus. Nah ini berarti penduduk neraka ini pintar, karena dulu mungkin pernah tahu bahwa kalau sudah ngincip makanan atau minuman surga itu tidak lagi merasakan haus dan lapar. Makanya minta-minta kepada penduduk surga, memanggil penduduk surga. Jadi minta afidu alainal ma, tolong kasih sedikit aja air, au mimma razaqakumullah, atau terserah deh makanan apapun yang ada di surga. Tapi ternyata jawaban ahli surga tentu qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jadi jawabannya atau balasannya penduduk surga nggak bisa. Innallaha harramahuma, Allah sudah melarang kami untuk memberi makan kalian. Jadi sudah ada SOP-nya ternyata. Jadi SOP nggak boleh ngasih makan atau minum penduduk neraka. Nah itu seandainya dikasih sedikit saja, nah itu berkurang jauh sekali siksaannya penduduk neraka. Karena penduduk neraka itu ketika disiksa itu juga sembari merasakan haus dan lapar yang amat sangat. Padahal kita tahu lapar dan haus itu adalah siksaan terberat bagi nafsu kita. Jadi itu sesuatu yang sangat berat. Apalagi masih disiksa yang secara fisik juga sesuai dengan amal yang dilakukan, amal buruknya. Jadi berlipat ganda.
Wa amma syukru alimil khafiyati, yang keenam, wa amma syukru alimil khafiyati, adapun bersyukur kepada zat yang mengetahui barang samar. Wa amma syukru alimil khafiyati, adapun bersyukur kepada zat yang mengetahui barang samar itu idza shoma, ketika berpuasa. Idza shoma, ketika berpuasa siapa shaim. Arafa, mengetahui siapa shaim. Nikmatallahi, nikmatnya Allah. Nikmatallahi, nikmatnya Allah alaihi, kepada shaim, fisyibai, ketika kenyang. Fisyibai, ketika kenyang, warroyi, dan tidak haus. Warroyi, dan tidak haus. Fasyakaroha, maka bersyukur siapa shaim kepada fasyakaroha, maka bersyukur siapa shaim atas nikmat. Bersyukur siapa shaim atas nikmat, lidzalika, karena arafa nikmat Allah. Fa inna ni'ama, karena sesungguhnya beberapa nikmat, artinya semua nikmat itu la yu'rafu. La yu'rafu, tidak bisa diketahui. La yu'rafu, tidak bisa diketahui apa miqdaruha, nilainya ni'am. Illa bifaqdiha, kecuali dengan kehilangan ni'am. Illa bifaqdiha, kecuali dengan hilangnya ni'am. Juga yang keenam adalah puasa itu adalah bentuk terima kasih kepada Allah. Itu bisa mendorong untuk senantiasa bersyukur kepada Allah maksudnya. Karena ketika puasa, lagi-lagi kita tahu bahwa rasa lapar itu sesuatu yang menyiksa. Rasa haus itu sesuatu yang sangat tidak nyaman dirasakan. Berarti sebaliknya, rasa kenyang itu adalah suatu nikmat karena terbebas dari dua siksaan tadi. Akhirnya setiap kali merasakan kenyang, terutama ketika buka puasa, ketika sudah menyelesaikan proses ibadah dalam satu hari, seharusnya fasyakaroha, bersyukur atas nikmat kenyang dan lepas dahaga tadi, atas hilangnya dahaga yang dirasakan seharian. Itu kan pasti kerasa sekali. Biasanya ya refleks kita ketika minum pertama kali, alhamdulillah, nah itu langsung bersyukur seharusnya. Karena memang nikmat-nikmat seperti itu tidak bisa dirasakan, itu tidak bisa kita kenali nilainya, kecuali kita sudah kehilangan nikmatnya. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang sebaliknya apalagi. Nah, itu malah makin kerasa nikmatnya yang kehilangan, yang terhilang tersebut, terhilangkan. Nah, ini gambarannya sama seperti, nah kalau kita orang pesantren, santri-santri selama masih mondok apalagi, itu ngerasa pondok itu adalah sebuah siksaan biasanya. Pondok itu adalah bentuk penjara. Sampai ada yang membahasakan penjara suci itu biasanya. Jadi pondok itu adalah pokoknya sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena di dalamnya isinya penuh kegiatan. Puasa siang-siang, ini dibangunin, disuruh jamaah jalan misalkan ke barat, atau jamaah misalkan di sini. Habis itu selesainya masih disuruh ngaji. Padahal puasa jam segini kemarin puncak-puncaknya rasa lapar. Ini masih disuruh ngaji. Itu kan sesuatu yang gak enak sama sekali. Bangun tidur mau mandi, harusnya mandi tinggal mandi, masih antri sama temennya. Mau mandi, peralatan mandinya dimintain terus misalkan. Waduh, udah macam-macam pokoknya, siksaan seakan-akan. Mau mandi ternyata masih tunggu tengkar-tengkaran dulu sama temennya, masih tengkar dulu. Pokoknya nggak enak terus seakan-akan. Tapi ternyata ketika sudah boyong, kehidupan di pondok itu adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang
nanti pasti akan dirindukan. Padahal seakan-akan di pondok itu terutama karena di pondok itu yang ditunggu-tunggu biasanya adalah ya paling cuma kiriman atau kapan libur. Itu biasanya pikirannya anak pondok itu. Kalau nggak kapan kiriman, kapan liburan, atau minimal ini ada kegiatan nggak hari ini. Nah, kalau nggak ada kegiatan tuh biasanya udah jadi senang biasanya itu. Jadi pikirannya sesederhana itu. Tapi ketika pulang pikirannya tuh jauh lebih rumit. Karena kalau di pondok paling kapan kiriman. Kapan kiriman berarti kan sudah ada yang ditunggu. Tapi ketika di rumah itu sudah berjalan sendiri. Artinya di pikiran tuh tidak lagi kapan kiriman. Tapi ini mau ngapain hari ini? Dulu biasanya kegiatan itu sudah sepenuh itu, seteratur itu. Kemudian di rumah bingung malah mau ngapain. Atau nggak nemu kegiatan. Atau malah nemu kegiatan tapi gimana caranya istirahat. Karena kegiatannya mungkin lebih padat. Atau gimana cara makan malah lebih berat malah misalkan. Berarti kan lebih berat daripada pikiran di pesantren. Akhirnya keinget zaman di pesantren. Nah ketika di momen itu, momen ketika masa-masa mondok sudah lewat, nah itu sudah kerasa sekali betapa berharganya. Miqdaruha, nilai dari ketika nyantri itu kerasa ketika sudah boyong. Nah, pesan saya ketika teringat seperti itu, nah kita kirim doa kepada guru-guru kita. Kalau misalkan sedang teringat pesantren terutama. Jadi supaya meskipun nggak bisa lagi merasakan indahnya mondok, tapi seenggaknya keberkahannya masih bisa teralirkan. Jadi kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita, untuk yai-yai kita, untuk ustadz-ustadz kita, atau bahkan untuk pengurus-pengurus kita. Jadi kita kirimkan doa terbaik untuk semoga kembali kepada kita tentunya. Itu betapa nikmat itu nggak bisa. Nah misalkan saya juga sama di pondok dulu paling pikirannya ya kayak gitu. Jadi pengen kapan boyong supaya atau minimal kapan liburan supaya ketika liburan bisa jalan ke Gerinting misalkan, bisa main ke Duta, pokoknya bisa main-main jalan-jalan. Minimal motoran tiap sore itu nggak ada yang ngobrolin ngaji. Tapi ternyata ketika boyong bingung. Soalnya dulu di pondok pikirannya fokusnya itu salah. Fokusnya itu kapan boyong. Ternyata ketika boyong bingung. Apa yang sudah dibawa. Apa yang mau disampaikan. Ternyata harusnya ini waktunya mondok lagi harusnya. Jadi malah nyesel sekali. Tapi ya itu karena ni'am itu la yu'rafu miqdaruha. Nikmatnya mondok itu gak kerasa sampai sudah boyong. Nikmatnya sehat itu juga sama. Gak akan kerasa. Kita bisa berbangga diri sekarang menyiksa diri misalkan misalkan lari maraton 500 kilo, wah itu bisa nyiksa diri sekarang. Tapi begitu nikmatnya diambil sedikit, ya sudah akan kerasa sekali betapa berharganya nikmat sehat. Atau kita semua masih syab kemarin, masih syabab, masih tergolong sebagai pemuda. Karena belum lam yablugh salasin, belum sampai umur 30-an. Lah ketika sudah masuk kategori syekh kemarin, berarti man yablugh arba'in sampai umur 40 tahun. Nah itu baru kerasa betapa nikmat di masa muda itu enak sekali. Misalkan mau naik gunung ya tinggal naik gunung, paling tinggal nyiapin tas isinya karier, bawa galon dilengkap-lengkapin, isinya galon, ada tenda macam-macam. Tapi umur 40 itu bukan lagi cuman sekedar nyiapin apa yang dibawa, tapi juga barangkali sudah nyari gunung mana yang ada ojeknya. Jadi gunung mana yang bisa datang itu tinggal lihat pemandangan. Atau malah lama-lama udah kalau pengen lihat sunset tinggal browsing di Google. Nah itu sudah umur-umur yang sudah nggak lagi bisa merasakan nikmatnya kondisi prima badannya. Jadi akhirnya kerasa sekali betapa bahagianya atau nilainya nikmat masa muda. Belum nikmat waktu luang. Dan ada 5 nikmat yang itu baru kerasa ketika hilang. Wa amal inzijaru adapun tercegah. Ini yang ketujuh. Jadi kemarin disebutkan ada 7 benefit dari puasa oleh beliau muallif kitabnya. An khawatir ma'asi, dari bahayanya maksiat, wal mukhalifati, dan
perkara yang bertentangan. Faliannan nafsa, maka karena sesungguhnya nafsu itu idza syabiat ketika kenyang apa nafsu. Tomahat berhasrat apa nafsu, ilal ma'asi kepada kemaksiatan. Wa tasyawwafat dan berharap apa nafsu, ilal mukhalifati kepada perkara yang bertentangan. Wa idza ja'at dan ketika lapar apa nafsu. Wa dhami'at dan dahaga atau haus apa nafsu. Tasyawwafat maka berharap apa nafsu. Ilal mat'umati kepada makanan. Ilal mat'umati kepada makanan wal masrubati dan minuman. Nah, ini sama seperti yang saya katakan kemarin, ini penjelasan resminya beliau. Jadi nafsu itu juga punya fokusnya sendiri. Fokus utamanya tentu tergantung kelasnya nafsunya. Jadi nafsu itu ada 7 kelas kemarin, atau ada yang 8. Ada yang ammaroh, lawamah dan seterusnya. Nah, kalau yang nafsu ammaroh itu maunya kan ngajak kepada mukhalifat, kepada maksiat. Mengajak kepada pokoknya sesuatu yang sifatnya itu bertentangan dengan syariat, ngajak kepada kemaksiatan. Itu nafsu ammaroh atau lawamah. Itu fokus atau visi utamanya nafsu pada tubuh kita, pada diri kita. Tapi ketika wa idza ja'at wa dhami'at, ketika nafsu itu dibikin lapar, nafsu itu dipres dengan rasa haus, maka enggak, nafsu itu lupa dengan tujuan aslinya. Akhirnya fokusnya nafsu itu sepakat dengan kita, yaitu tasyawwafat ilal mat'umat wal masrubat, yaitu ya apa caranya supaya kenyang dulu. Jadi fokusnya jadi sama dengan kita. Karena akal kita juga fokusnya itu ketika puasa, yaitu makan dan minum dulu. Gimana caranya dapat tenaga, menghemat tenaga minimal. Kalau tidak bisa dapat tenaga, minimal menghemat tenaga. Makanya mendorong kepada tidur. Nah, nafsu juga sama. Jadi nafsu ketika ditekan dengan lapar dan haus, udah nggak sempat mikir-mikir yang aneh-aneh, nggak sempat mikir untuk ngajak kepada misi utamanya. Jadi akhirnya misinya supaya mengenyangkan diri, mengenyangkan nafsunya itu sendiri dulu, supaya punya tenaga untuk baru kemudian mengajak kepada mukhalifat wal ma'asi. Nah, itu pernah ada cerita nafsu itu sebenarnya awal diciptakan itu disiksa di neraka selama sekian puluh ribu tahun, sampai api itu yang awalnya merah berubah jadi putih misalnya. Kemudian ketika dijemur, ketika diangkat, ditanya nafsu, man rabbuka, Tuhan kamu siapa misalkan. Ya sudah, nafsu saya sendiri misalkan jawabnya. Akhirnya dijemur lagi, dibakar lagi di neraka sekian puluh ribu tahun, sampai kemudian selesai dijemur, ditanya lagi, begitu seterusnya berkali-kali. Kemudian terakhir disiksa dengan rasa lapar dan haus, disiksa dengan lapar dan dahaga. Ketika disiksa dengan lapar dan dahaga, baru kemudian anta rabbi ya Allah, engkau adalah Tuhanku, baru bertekuk lutut. Nah, itu sebuah cerita tentang bagaimana kelemahan utamanya nafsu itu memang mat'umat wal masrubat, lapar dan dahaga. Jadi memang kelemahan utamanya. Buktinya saking kuatnya lapar dan dahaga dalam mempengaruhi nafsu, sampai akhirnya lupa pada misi utamanya, yaitu untuk ma'asi wal mukhalifat. Itu watumuhun nafsi. Nah, karena hal ini nanti watumuhun nafsi, adapun berharapnya nafsu. Berharapnya nafsu ilal munajati kepada munajat. Nafsu ngemis-ngemis kepada makanan dan minuman, wastighaluha dan tersibukkannya nafsu. Biha dengan munajat itu khairun lebih baik. Minta syawufiha dari berharapnya nafsu.
ilal ma'asi kepada kemaksiatan, wazzalati dan kepleset atau kesalahan. Ternyata memang mengharapkan nafsu karena berharap ngemis-ngemis makanan dan minuman, nah itu jauh lebih baik dibandingkan nafsu yang mendorong kepada ma'asi wal mukhalifat. Walidzalika, oleh karena itu qaddama mendahulukan siapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf. Ulama salaf berarti ulama yang di abad 2-3 Hijriah. Itu ulama salaf. Berarti seluruh madzhab al-ba'ah, semua imam 4 madhab itu termasuk generasi salaf. Karena ulama yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal itu di abad ketiga 200-an Hijriah. As-sauma, ternyata sebagian ulama salaf itu mendahulukan as-sauma terhadap puasa ala sairil ibadati, dibanding ibadah lain. Ternyata sebagian ulama salaf itu memfavoritkan ibadah ini, ibadah puasa ini, yaitu karena hal tadi, karena bisa menuntun dan membimbing nafsunya. Jadi memang favorit, termasuk ibadah favorit. Makanya variannya banyak puasa. Ada puasa Daud, ada puasa kalau di Jawa itu malah ada yang puasa putihan, ada yang puasa pati geni, puasa macam-macam. Itu memang ibadah favorit puasa itu, karena menyiksa nafsu. Fasu'ila, maka ketika ditanya, maka ditanya siapa ba'du salaf dzalika, tentang qaddama. Kenapa kok didahulukan? Kenapa kok difavoritkan puasa? Faqala, maka dawuh siapa ba'du salaf li ayat toli'a, agar melihat siapa Allah. Li ayat toli'a, agar melihat siapa Allah ala nafsi, kepada nafsu saya. Wahya, adapun nafsi itu tunaziuni, berdebat atau bertengkar dengan saya. Itu tunaziuni, berdebat atau bertengkar apa nafsu dengan saya. Ila to'ami, kepada makanan. Itu ahabbu ilayya, iwasyarobi, dan minuman. Itu ahabbu, lebih disukai. Itu ahabbu, lebih disukai ilayya, kepada saya, min an yattoli'a, daripada melihat siapa Allah, daripada ketika melihat siapa Allah alaiha, atas nafsu. Wahya, adapun nafsi itu tunazi'uni, berdebat atau melawan siapa nafsu kepada saya. Itu tunazi'uni, berdebat atau melawan siapa nafsu kepada saya, ila maksiati, kepada maksiatnya Allah. Idza syabi'at, ketika kenyang siapa nafsu. Nah, itu ternyata jawabannya ulama salaf, kenapa kok lebih memfavoritkan saum atau puasa sebagai ibadah yang dipilih. Maka jawaban beliau ba'du salaf, karena ketika puasa Allah itu melihat nafsu saya mengajak saya kepada makanan dan minuman. Tapi ketika tidak berpuasa, nafsu saya mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi seakan-akan ketika berpuasa itu bentuk mempersembahkan kepada Allah, memperlihatkan kepada Allah, saya berhasil mendidik nafsu saya. Jadi nafsu saya terlena dari visi utamanya, yaitu mengajak kepada bermaksiat. Buktinya ini ngajak debatnya, ngajak untuk makan dan minum, bukan ngajak untuk kemaksiatan. Jadi saya berhasil mendidik nafsu saya, ya Allah. Makanya senang ketika dalam status berpuasa, sehingga puasa jadi ibadah favorit ba'du salaf, sebagian ulama salaf. Wali saumi, bagi saum. Nah, itu 7 benefit yang disebutkan oleh beliau. Tapi sebenarnya tidak cuma 7 itu. Makanya beliau menambahkan wali saumi, bagi saum itu terdapat beberapa faedah. Kathiratun, yang banyak, ukhoru, yang lain. Sebenarnya tentu ada banyak sekali, dan itu
akal kita ya tidak akan pernah sampai sebenarnya untuk menjabarkan secara detail keseluruhan fawaid atau manfaat puasa. Nah, diantaranya lagi kasihatil adhani, sebagaimana seperti menyehatkan hati, kesehatan hati, menjadi kesehatan hati. Wasalamatil abdani, dan kesehatan badan. Mengapa demikian? Karena li'anna aktsara ma ya'taril abdan minal asqam innama huwa bisababil fudalat. Jadi ternyata pendapat atibba atau sebagian atau para dokter, sebagian besar penyakit yang menimpa badan itu innama huwa bisababil fudalat, karena adanya kelebihan sesuatu di dalam tubuh. Jadi ketika ada kelebihan sesuatu di dalam tubuh, nah itu adalah awal mula dari sebagian besar munculnya penyakit. Sedangkan dawuhnya atau pendapatnya atibba ini lanjutannya, wasaumu yujaddidu hayatal insan. Puasa itu bisa meregenerasi kehidupan manusia, meregenerasi bagian dalam tubuh manusia. Bitajaddudil kholaya, dengan cara meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Itu dengan puasa. Ini pendapatnya atibba. Wa tarhima syakhominha, juga termasuk dengan berpuasa karena diregenerasi, berarti sel-sel yang sudah tua, masyakho sel yang syakho yang syekh yang sudah tua itu dibuang dengan berpuasa ini, dengan adanya regenerasi. Termasuk juga wa irahatil maidah, juga mengistirahatkan lambung, wa jihazil hadmi, dan sistem pencernaan. Jadi direhatkan dulu, jangan dipaksa terus menerus, karena kasihan. Tubuh itu juga sama, ibaratnya motor, ketika dipakai 24 jam terus, 24 jam per 7 hari seminggu dipakai terus 24 jam, ya lama-lama pasti rusak. Nah, tubuh itu juga sama, kalau dipaksa terus menerus, nah itu kan berarti melawan kodratnya. Padahal ciptakan ya untuk sesekali dibiarkan beristirahat. Nah, tubuh ketika dibiarkan beristirahat, akhirnya lambung dan sistem pencernaan itu punya waktu untuk meregangkan dulu sedikit ototnya, ibaratnya meregangkan diri, sehingga bisa maksimal kembali ketika bekerja. Jadi nggak terus-menerus memproduksi asam lambung berlebihan. Karena ketika selama masih ada makanan, ya asam lambung akan terus memproduksi dirinya, memproduksi asam lambung untuk mencerna makanan itu. Nah, makanannya belum tercerna penuh, datang lagi kloter baru biasanya. Makanan baru datang lagi, terus-menerus begitu. Akhirnya diproduksi lagi. Belum sempat dicerna, diserap oleh tubuh, makanannya sudah membusuk di dalam tubuh. Makanya perlu sesekali dikosongkan dalam bentuk puasa, supaya bisa istirahat lambungnya. Tapi bukan berarti dengan puasa begitu buka langsung dibebankan, difulkan. Lambung muatnya 3 porsi, diisi 3 porsi. Enggak. Nah itu sama aja berarti. Berarti cuma mengistirahatkan lambung untuk kemudian dipaksa kerja rodi ketika buka puasa. Kalau ketika buka langsung dihantam 3 porsi. 3 porsi minumnya setengah galon. Wah, itu berarti menyiksa itu tujuannya, seakan-akan mengistirahatkan, tapi untuk kemudian disiksa secara maksimal, berarti itu malah menyiksa. Termasuk juga wahimiyatil jasad sebagai bagian atau upaya melakukan diet bagi tubuh. Jadi mengatur apa-apa yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang paling penting juga watakhallus minal fudolat, atau membersihkan diri, memurnikan diri minal fadlat, dari lelebihan tubuh. Karena tubuh itu ketika lapar, ketika tidak ada gula untuk disebarkan ke seluruh tubuh sebagai energi, tubuh mau tidak mau itu adalah harus membentuk gula dari bahan bakar lain yang menumpuk, yaitu lemak. Jadi ada namanya gluconeogenesis atau glucogenesis, itu adalah pembentukan glukosa dari sumber-sumber lain. Nah itu lemak misalkan, jadi memecah lemak, dipecah lemak-lemak yang menimbun dalam tubuh, al-mutarassibah di sini
Jadi yang terendap, yang tertimbun di dalam tubuh itu dipecah jadi energi. Jadi meskipun kita puasa, sebenarnya masih bisa dapat energi. Kita merasa lemes karena ada perubahan sumbernya, yang awalnya makanan gula tiba-tiba berubah jadi lemak, jadi seakan-akan lemes. Padahal itu adalah bentuk, berarti tubuh sedang bekerja dalam takhallus minal fadlat al-mutarasibah, membersihkan diri dari kelebihan-kelebihan yang ada yang selama ini terendap dan menumpuk di dalam tubuh, termasuk walatimah ghairil mahdumah, dari makanan yang belum sempat tercerna. Jadi supaya tubuh itu ada kesempatan untuk membersihkan dulu dirinya. Makanya qala tabibul Arab, seorang dokter Arab, Al Haris bin Kaldah At-Taqafi, sini dikatakan al-ma'idatu baitudda. Lambung itu adalah gudangnya penyakit. Jadi gudang penyakit itu ternyata dari tubuh. Kalau enggak dari lambung, ya dari pikiran. Walhimya itu adapun diet membatasi apa-apa yang masuk ke dalam lambung, itu raksukul lidawa. Ini pendapatnya Haris bin Kaldah, seorang dokter Arab. Diet atau membatasi makanan itu adalah obat yang paling efektif, katanya beliau. Jadi obat yang tidak memasukkan obat, obat yang tidak berbentuk obat, itu adalah bentuk terapi yang efektif, daunnya beliau. Kemudian waqad jaa, diperkuat lagi ternyata puasa dengan faedah ini. Waqad jaa, telah datang fi haditsin, dalam sebuah hadis. Ternyata diperkuat lagi, yaitu sumu, dawuhnya Nabi, akhrajahu Ibnu Sunni fi kitab Tibbin Nabawi an Abi Hurairah. Dawuhnya Nabi, sumu, berpuasalah kalian, tasihu, maka sehat kalian, maka bisa sehat siapa kalian. Jadi memang ternyata ini juga iming-iming dari Nabi, penjelasan dari Nabi bahwa dengan berpuasa ya bisa jadi sehat. Nah ini lengkapnya, uzu taunamu, berangkatlah berperang kalian, taunamu, maka bisa dapat jarahan perang kalau menang. Wasumu, berpuasalah, tasihu, maka kalian bisa sehat. Wasafiru, dan bepergianlah kalian, merantaulah. Tastagunu, maka bisa tercukupi, bisa jadi kaya. Diberikan resep juga, safiru tastagunu, bepergian, merantaulah, tastagunu, bisa tercukupi, bisa hidup cukup, minimal bisa cukup, tercukupi. Wa min syarafihi, termasuk diantara kemuliaannya saum. Ternyata puasa itu tidak cuma bagi orang yang shaim, tapi pada siamnya, dalam ritual puasanya itu juga ada kemuliaan. Innahu, bahwasanya, atau annahu, bahwasanya kelakuan itu man fattoro, itu man barang siapa itu fattoro, mengiftorkan atau memberi bukaan puasa. Itu fattoro, memberi bukaan puasa siapa man, soiman, kepada orang yang berpuasa. Karena maka ada lahu bagi man, mithlu ajrihi, sebagaimana puasanya soim. Mithlu ajrihi, sebagaimana puasanya soim. Dikatakan waqala, dawu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattoro, man barang siapa itu fattoro, memberi iftar atau memberi bukaan puasa siapa man. Memberi bukaan puasa siapa man, soiman, kepada orang yang berpuasa. Karena maka adalah bagi man, apa, mithlu ajrihi, seperti puasanya soim. Jadi kalau pengen puasa tanpa lapar, tanpa haus, sumbang atau ikut urun dalam berbuka puasa orang yang sedang berpuasa. Makanya kalau di kota-kota
Itu yang saya tahu di kota-kota zaman saya mondok dulu, zaman saya kuliah di Malang, itu banyak masjid-masjid yang berlomba-lomba faktor iman. Jadi memberi makan orang-orang yang berpuasa. Apalagi orang berpuasa ini adalah Ibnu Sabil, orang-orang yang merantau-merantau untuk menuntut ilmu. Jadi memang disediakan buka puasa. Atau ada juga dermawan-dermawan yang minimal memberikan takjil, memberi manisan-manisan, kudapan, minuman sekedar untuk membatalkan puasa. Nah, itu harapannya ini untuk mendapat atau melipat gandakan pahala ketika berpuasa. Jadi orang yang memberikan puasa dapat pahala sendiri. Dengan membukakan orang untuk berpuasa, artinya memberi bukaan puasa, dapat pahala double. Min ghairi an yantakisa, tanpa dikurangi atau tanpa mengurangi. Tanpa mengurangi min ajrihi dari pahalanya shaim. Min ajrihi dari puasa dari pahalanya shaim syai'an sedikit pun. Nah, ini mencuri yang baik kayak gini, mencuri pahala dari orang yang berpuasa. Tapi yang mencuri malah senang, yang dicuri malah senang maksudnya. Yang dicuri malah senang. Karena yang dicuri itu malah mendapatkan sesuatu. Orang yang berpuasa ketika diberikan bukaan itu malah mendapatkan sesuatu. Jadi senang, makanya ini proses curi mencuri yang baik ini. Faman maka barang siapa itu fatoro mengiftarkan atau membukakan puasa, memberi bukaan puasa. Sittatan wa thalathina, sittatan 6 orang, wa thalathina dan 30. Apanya soiman orang yang berpuasa. Fikul lisanatin pada setiap tahun. Fikul lisanatin pada setiap tahun. Fakaan nama maka seakan-akan itu selama berpuasa siapa man ad-dahro selama setahun. Nah, ini juga dikasih tips dan trik. Ini dari sisi matematika. Jadi beliau memberi tips gimana supaya bisa puasa setahun cukup dengan puasa Ramadan sebulan, yaitu dengan memberi makan 36 orang yang berpuasa setiap tahun. Maka seakan-akan dia berpuasa tiap tahun. Kenapa demikian? Karena dengan memberi makan 36 orang, kita tahu mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Padahal pahala orang yang berpuasa itu minimal setidaknya adalah manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, dapat 10 kali lipat. Berarti dengan melakukan puasa dalam tanda kutip itu sudah seakan-akan berpuasa 10 hari. Jadi dengan memberi satu orang makan untuk berbuka puasa itu seakan-akan memberi 10 orang. Berarti seakan-akan melakukan puasa 10 kali atau 10 hari satu orang. Nah, ketika dikali 36 jadi 360. Satu tahun itu 360 hari. Nah, kalau mau dipakai yang bagus berarti 37 orang. Karena ada yang bilang 365 hari kan. Berarti kan kalau 36 orang masih kurang 5 hari. Masa mau ngasih makan setengah orang? Nah, itu kan nggak bisa. Berarti kasih satu lagi, tambah satu lagi 37 orang. Supaya genap setahun lebih itu sudah. Itu kalau mau hitung-hitungan pahala itu, hitung-hitungan pahala. Jadi sama seakan-akan somat dahro, berpuasa setahun penuh. Itu pun versi minimal itu, karena perhitungannya adalah balasan dibalas 10 kali. Kalau yang dibalas 700 kali, nah itu bisa jadi cukup memberi makan sekali orang puasa, itu seakan-akan 700 hari berarti. 700 hari berarti persis 2 tahun. Berarti cukup sekali ngasih makan orang berpuasa untuk berbuka, itu sudah seakan-akan 2 tahun puasa itu bisa berarti. Waman katuro, waman kataro, waman adapun barang siapa itu kataro, memperbanyak siapa man.
bifitris soimina, dengan memberi bukaan kepada soim. Ala hadhihi niyati, dengan niat ini. Jadi kalau ada orang niatnya tadi, maka kataba, mencatat siapa Allah lahu bagi man sauma usurin, puasa bertahun-tahun, waduhurin, dan bertahun-tahun, sama. Jadi seakan-akan puasanya itu dilipat gandakan berkali-kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Seakan-akan sauma usur wa duhur, berpuasa puluhan tahun, ratusan tahun. Nah ini tapi tentu yang dimaksud fattoro sittatan, fattoro soiman, membukakan puasa orang yang soim itu ya pada waktunya, yaitu pada waktu maghrib. Bukan fattoro soiman sampai ngajak makan di waktu siang. Itu kadang biasanya lebih semangat kalau orang yang nakal-nakal. Jadi fattoroso imannya itu pada waktu siang. Padahal yang dapat pahala itu adalah fattoroso iman ketika waktu maghrib. Jadi kalau siang bukan pahala, yang ada malah dosa malahan. Wa min syarafihi, termasuk kemuliaannya saum. Oh ini bahkan diberi keterangan lagi, yu'tillahu hadzal thawab, Allah memberikan pahala tadi, manfaatoroso iman tadi, itu alamat kotilaban, meskipun hanya sekedar satu kecapan susu, al tamrotin, atau satu butir kurma, al syarbatin, atau satu teguk min ma'in, dari air, atau satu tegukan air. Itu dapat pahala seperti tadi, yaitu seperti pahalanya soimnya. Tapi kalau waman asba'a soiman, kalau mengenyangkan orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, Allah memberi minuman dari telaga Kausar, syarbatan, dengan minuman la yadma'u hatta yadkhulal jannah, dengan tegukan yang tidak lagi bisa merasakan haus ketika sudah meneguk dari tegukan telaga tersebut. Jadi itu ternyata batasan minimal itu manfaatoroso iman. Wa min syarafihi, di antara keutamaannya saum, innaman qomahu, sesungguhnya orang, innaman, sesungguhnya orang, qomahu, yang mendirikan siapa man, mendirikan ibadah siapa man pada saum, imanan, karena beriman kepada Allah, wa ihtisaban, kemarin ya, imanan berarti beriman, meyakini terhadap apa kemarin, kewajibannya puasa, termasuk beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Ghufira, maka diampuni, lahu bagi man apa ma dosa, lahu bagi man apa ma dosa, takut dama, yang terdahulu apa ma, min dambihi, dari dosanya man. Liqaulihi, berdasar dawuhnya Nabi Muhammad SAW, man koma, man barang siapa itu koma, beribadah siapa man, Ramadan, pada bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah. Ma dosa takut damai terdahulu, imanan, iman, wahtisaban, hufiro, maka diampuni, lahu bagi man apa ma dosa takut damai yang terdahulu, min dambihi, dari dosanya man.
Wal muradu bi qiyami Ramadan, yang dimaksud dengan koma imanan wahtisaban itu adalah sholatut tarawih, mendirikan sholat tarawih. Jadi ketika mendirikan sholat tarawih imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tentu yang dimaksud adalah sama seperti kemarin, yaitu ghufranus shaghair, diampuninya dosa-dosa kecil. Jadi ketika puasa ternyata tidak cuma siang hari yang dapat jaminan Ramadan ila Ramadan, tapi atau jaminan man shoma Ramadana, tapi juga ketika malam hari itu ada janjinya sendiri, ada nilainya sendiri, yaitu man qoma Ramadana, ketika mendirikan atau menghidupkan malam bulan Ramadan dengan syarat imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu juga diampuni dosa-dosa kecilnya. Al-Faslus Salis, nah itu pasal kedua kemarin tentang benefitnya. Jadi supaya orang, nah itu balik kepada koriknya. Jadi karena koriknya biasanya seneng dapat benefitnya dulu, apa dulu kelebihannya, maka dijelaskan dulu kelebihannya. Al-Faslus Salis, adapun pasal ketiga itu fi adabihi, tentang etikanya puasa. Tapi kalau sudah tahu kelebihannya, ayo kita bahas tentang tata tertib atau cara mainnya dalam berpuasa. Jadi cara main selama ibadah itu atau ritual puasa sedang dilakukan. Wahya adapun adab atau etikanya itu sittah, seenggaknya ada 6. Jadi ada 6 poin yang harus dijalankan ketika puasa. Ahaduha, adapun pertamanya sittah. Yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi menjaga lisan wal jawarihi, dan anggota tubuh. Anil mukhalifati, dari perkara yang bertentangan dengan syariat. Anil mukhalifati, dari perkara yang bertentangan dengan syariat, liqauli, berdasar dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Nabi, man lam yada, man barang siapa itu lam yada, tidak meninggalkan siapa man. Tidak meninggalkan siapa man qaulaz zuri, ucapan buruk. Itu ucapan yang di dalamnya mengandung dosa, berpotensi ketika dilepas itu adalah menimbulkan dosa. Jadi termasuk berarti azur al-kadib, bisa dusta, bisa juga pokoknya ucapan-ucapan yang nggak baik, yang nggak benar. Ghibah, buhtan, qadzaf, menuduh-nuduh buruk, mencaci maki, mencela, melaknat, dan lain sebagainya. Wal amalu, dan beramal atau melakukan. Wal amala, ya. Wal amala, dan beramal bihi, dengan azur. Falaisa, maka tidak ada, lillahi, bagi Allah, hajatun, kebutuhan, fi ayyada'a, dalam meninggalkan nyaman, dalam meninggalkan nyaman, to'amahu, makanan nyaman, wasyarobahu, dan minuman nyaman. Nah, itu dijelaskan. Maksudnya falaisa lillahi hajatun, Allah nggak punya hajat kepada orang yang seperti itu. Artinya meskipun dia meninggalkan makan dan minum, ya sudah, berarti la yaltafit wala yubali. Allah itu tidak akan melirik soim yang seperti itu. Orang berpuasa yang model-modelnya seperti itu la yaltafit, Allah tidak akan melirik, wala yubali, dan tidak akan peduli kepada orang tersebut. Jadi ini bahasa majazun an adamil qabul, adalah perumpamaan atau penggambaran dari tidak diterimanya ritual ibadahnya, tidak diterimanya pahala puasa yang dipersembahkan. Jadi ketika melakukan tersebut, hal-hal tersebut, terutama qaulaz zur,
wal amala bihi, ucapan buruk atau tindakan, berarti semua potensi dosa yang buruk-buruk ketika masih dilakukan dengan sengaja apalagi, dan itu niatnya untuk meremehkan puasa karena misalkan ini tidak akan membatalkan puasa, nah itu kan berarti niat meremehkan nilai puasa, maka ya layal tafid, ya Allah tidak akan melirik puasanya orang-orang yang seperti itu, tidak akan dibalas, tidak diterima pahalanya. Makanya dikatakan laisal maksud min syar'iyatis shaumi nafsul ju'i wal atash. Jadi tujuan utama dari puasa, dari diwajibkannya puasa itu bukan nafsul ju' wal atash, bukan lapar dan dahaga, bukan siksaan berupa lapar dan dahaga, tapi bal ma yatba'uhu min kasris syahawat, tapi lebih kepada efek samping yang menyertai ketika prosesi puasa. Nah, itu tadi nafsu jadi tunduk, nafsu jadi fokusnya kepada rasa lapar dan haus. Akhirnya nafsunya misinya teralihkan, nafsu kita jadi terlena. Kemudian syahwat kita juga jadi teredam, syahwat kita jadi terkecilkan, terminimalisir. Watatwi'in nafsi, dan menundukkan atau menuntun nafsu. Nah ini poin-poin atau esensi utama dari puasa. Al-ammarati lin nafsi al-mutmainnah. Jadi menundukkan nafsu ammaroh supaya dia bisa bertransformasi menjadi nafsu mutmainnah. Kemarin nafsu ammaroh itu adalah yang nafsu senangannya nyuruh-nyuruh kepada kemaksiatan. Kalau mutmainnah itu seenggaknya nafsu yang ya tenang lah, seenggaknya mutmainnah nafsu yang meskipun nggak ngajak mutlak kepada kebaikan, tapi minimal tidak mendorong kita kepada keburukan. Jadi minimal itu. Faidalam yasul dzalika, kalau hal-hal ini esensi utamanya tidak dapat, kasrus syahawat, tatuin nafsi, maka lam yang durillahu ilaihi nadral qabul, maka Allah tidak mau melihat puasa orang yang seperti itu, karena esensinya malah tidak dapat, karena terlalu fokus pada dohirnya, terlalu fokus pada apa yang dikira sebagai inti puasa, yaitu menahan lapar dan haus. Padahal inti puasa itu bukan itu. Dikiranya inti duren itu adalah durinya, padahal kan yang namanya duren yang dimaksud itu adalah buah di dalamnya, yang terkandung di dalam buahnya, di dalam durinya tadi. Kalau cuma fokus kepada durinya, ya tidak akan pernah tahu enaknya rasa durian. Jadi ya berkutatnya jadi cuma ke durinya aja, nggak masuk ke bagian buahnya. Waqala, dan dawuh siapa Nabi Muhammad alaihi salam, rubba qaimin, terkadang orang yang rubba qaimin, terkadang orang yang berdiri untuk ibadah. Itu hadzuhu, bagiannya qaim. Itu hadzuhu, bagiannya qaim, min qiyamihi, dari qiyamnya qaim. Itu as-saharu, terjaga malam. Warubba shaimin, terkadang orang yang berpuasa. Itu hadduhu, bagiannya puasa, bagiannya shaim. Itu min siyamihi, dari puasanya shaim. Min siyamihi, dari puasanya shaim itu al-ju'u, lapar. Itu al-ju'u, lapar, wal atoshu, dan dahaga. Nah, itu ternyata dipertegas kembali. Akhrajahu Tabrani an Ibnu Umar wa akhrajahu Ahmad wal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah. Jadi dawuhnya Nabi, terkadang memang ada orang yang bangun malam untuk sholat, tapi ternyata tidak dapat apa-apa selain melek tadi, selain sekedar begadang.
selain sekedar bangun malam, tapi tidak dapat pahalanya qiyamul lail. Begitupun warubba shaimin hadduhu, kadang orang yang berpuasa juga nggak dapat apa-apa balasannya selain rasa lapar dan dahaga yang dirasakan. Nah, ini juga adalah penggambaran terkait la yuthabu, tidak ada balasan bagi orang-orang yang beribadah kecuali karena apabila didasari oleh al-ikhlas awil khusyuk, kecuali didasari oleh memurnikan niat dan fokus kepada apa yang dilakukan. Jadi bukan puasa, tapi yang dipikir adalah ya berbuka apa mungkin. Pokoknya yang dipikir hal-hal lain-lain. Ketika bangun malam yang dipikir malah bukan prosesi ibadahnya. Jadi mending fokus pada apa yang sedang dilakukan. Ketika sudah selesai dilakukan baru memikirkan langkah berikutnya. Jadi intinya pahala itu didapat ketika berhasil fokus kepada apa yang sedang dilakukan. Jadi jangan lagi nyantri mikirnya kapan boyong, atau mikirnya nanti ketika kehidupan setelah di pondok. Lagi masih masa di pondok, mikirnya sudah nanti mau nikah sama orang Rusia. Wah, itu kejauhan gitu. Jadi terlalu jauh. Ketika mikirnya terlalu jauh kayak gitu malah nggak dapat apa yang seharusnya didapat ketika di pondok. Jadi gambarannya seperti itu. Ini kan sesuatu yang wajar. Kalau nggak fokus kepada apa yang sedang dilakukan, ya nggak dapat apa yang sedang dilakukan tadi. Jadi lagi sekolah, yang dipikir nanti pulang mau jalan-jalan kemana, atau nanti pulang mau ngewarung di mana. Ya akhirnya ketika gurunya menjelaskan 1 tambah 1 2, yang didapat sama dengan 3 jadinya. Akhirnya nggak dapat ilmu yang diajarkan. Tapi kalau mendengarkan, minimal mendengarkan meskipun tidak paham, akhirnya kan ya sedikit banyak pasti akan nyantol, sedikit banyak akan dapat apa yang dikerjakan. Itu berarti mengajarkan agama juga mengajarkan untuk fokus, untuk menyerahkan seluruh perhatian kepada apa yang sedang dilakukan. Jadi kalau sudah punya satu misi, fokus kepada misi itu supaya tercapai dan didapatkan hasilnya. Itu biasanya bahasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, biasanya gitu. Jadi memang mendidik kita berarti saum dan qiyam itu salah satunya juga benefitnya adalah mengingatkan kita untuk fokus kepada apa yang sedang dilakukan. Jadi melatih dalam totalitas untuk menggapai visinya, menggapai misinya. Nah, nanti juga ketika sudah lulus dari pondok, sama itu akan ditawarkan atau dihadapkan pada jutaan benefit, pada jutaan aktivitas. Jadi ada ribuan aktivitas yang berpotensi kita lakukan. Kalau kita tidak punya visi dalam melakukan apa yang kita kerjakan, itu terombang-ambing. Artinya semua diikuti, semua yang ada di masyarakat itu diambil semua. Akhirnya tidak fokus ngapa-ngapain, malah nggak berkembang. Nah, dalam kondisi seperti itu jauh lebih baik fokus kepada apa yang ingin kita capai. Jadi misalkan ingin menjadi seorang dokter, pengen memiliki gelar S3, maka meskipun ada tawaran misalkan kerja di suatu instansi atau misalkan kerja di suatu tempat, dilepas dulu. Kalau memang sesuatu yang sesuai dengan misi kita, sesuai dengan visi kita, itu sedang terbentang. Jadi kalau misalkan ada peluang untuk melanjut kuliah, misalkan S2, kita punya misi S3, ambil yang S2, yang lain dilepas dulu. Atau kalau mau diambil tidak masalah, selama yang visi utamanya tadi itu tidak terganggu. Tapi sekali visi utamanya terombang-ambing, mulai tergerak, mulai tidak terfokuskan, lepas. Berarti yang lain harus dilepas. Itu sudah indikasi harus melepas yang lain. Lagi-lagi berarti agama mendidik mental kita supaya fokus kepada apa yang dilakukan. Begitupun seperti sekarang, misalkan sudah terlanjur mondok, sudah terlanjur
ada di pesantren, terlanjur kuliah di Universitas Nurul Jadid misalkan. Padahal misalkan cita-citanya enggak. Saya tuh sebenarnya dulu pengennya enggak mondok. Saya tuh dulu enggak pengen kuliah. Saya tuh pengen dagang sebenarnya, pengen kerja, pengen bertani misalkan. Tapi karena detik ini, tahun ini sudah terlanjur ada di sini, maka lakukan yang kamu sudah terlanjur ada di dalamnya. Sudah terlanjur ada di Unuja, terlanjur ada di pesantren, maksimalkan berarti. Karena tidak ada peluang untuk beralih ke yang lain, untuk mengejar visi utamanya tadi tidak ada misalkan. Ya berarti kejar yang ada, yang sedang terbuka, yaitu mondok dan kuliahnya, berarti dimaksimalkan. Karena sudah terlanjur nyemplung di dalamnya. Asani yang kedua, idza du'iya ketika dipanggil atau diajak. Siapa orang, siapa man. Wahwa adapun man itu so'imun orang yang berpuasa. Falyakul maka ucapkanlah siapa man, ini sesungguhnya saya itu so'imun orang yang berpuasa. Liqaulihi berdasar dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza du'iya ketika diajak atau diundang. Siapa ahdukum salah seorang kalian. Siapa ahdukum salah seorang kalian ila to'amin kepada makan-makan. Wahwa adapun ahadukum itu so'imun orang yang berpuasa. Falyakul maka ucapkanlah siapa ahadukum, ini bahwasanya saya itu so'imun orang yang berpuasa. Yadhkuru menyebutkan siapa man. Apa dzalika terhadap inni so'imun. Apa dzalika terhadap inni so'imun i'tidaron sebagai alasan. Ilad da'i kepada orang yang mengajak atau mengundang. Li'alla yang kasiro agar tidak terpecah. Li'alla yang kasiro agar tidak terpecah apa qalbuhu, hatinya da'i. Apa qalbuhu hatinya da'i fa in khofa, maka jika khawatir siapa man atau siapa so'im. Ar-riya'a terhadap perasaan riya. Warra maka menutupi siapa so'im. Warro maka menutupi siapa so'im bi'udrin dengan udur atau alasan. Bi'udrin dengan alasan akhoro yang lain. Jadi tadi yang pertama, aturan main atau etika dalam berpuasa adalah hifdzul lisan wal jawarih, menjaga mulut dan panca indera. Jadi dijaga dari pertama tentu dari muftirat, dari yang jelas-jelas membatalkan puasa. Yang kedua adalah ya dari hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi hal yang tidak diperlukan saja itu perlu dijaga, apalagi dari hal-hal yang menyakiti atau dari hal-hal yang buruk. Yang tidak diperlukan saja dijaga, apalagi dari yang buruk. Termasuk juga prosedurnya adalah menjaga konsentrasi ketika puasa. Jadi diupayakan konsentrasi atau selama prosesi puasa itu tujuannya tetap terfokuskan untuk beribadah. Jadi jangan sampai ada satu detik saya berpuasa itu supaya
nggak malu dari teman-teman. Karena yang lain puasa, masa saya nggak sendiri. Jadi jangan terselip yang seperti itu. Artinya fokus. Tujuan awalnya nawaitu shauma ghadin fardhon lillahi ta'ala, ya sampai berbuka diupayakan fardhon lillahi ta'ala. Upayakan. Jadi mengupayakan itu yang bisa kita lakukan. Meskipun toh terhasil atau enggak, itu kan urusan lain. Tapi mengupayakan itu terjadi, itu adalah bagian kita. Nah, kemudian aturan main yang kedua adalah idza du'iya ila ta'amin. Ini dalam kondisi bisa jadi puasa sunnah atau dalam kondisi puasa wajib, tapi yang ngajak makan adalah orang yang tidak berpuasa atau orang yang non muslim. Jadi misalkan ada non muslim ngadakan acaranya ketika bulan Ramadan ngajak makan. Nah, itu maka falyakul inni shaim. Nah, ini berbeda. Beliau uniknya muallif kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini memberi perspektif yang berbeda. Jadi kalau yang kemarin dari benefit ya. Ini kan juga ada hadisnya kemarin. Falyakul inni shaim itu juga ada di hadis kemarin. Penjelasannya juga ada. Tapi yang penjelasan kemarin itu dari sudut pandang perspektif shaim. Jadi memberi sudut pandang dari diri sendiri. Tapi kalau yang ini enggak. Karena ini aturan main. Berarti kaitannya dari sisi eksternal. Maka kaitannya dari sisi orang yang mengajak berpuasa. Maka jawaban falyakul inni shaim, jawaban inni shaim atau saya sedang berpuasa itu diberikan, dilontarkan itu untuk menjaga perasaan orang yang mengundang, menjaga perasaan orang yang ngajak atau ngajak makan-makan. Jadi ada teman akrab ngajak kita makan-makan, itu kan berarti temannya itu senang ketika senang mengingat diri kita, mengingat kita. Itu kan suatu bentuk pengakuan dari teman kita bahwa kita adalah teman yang baik. Makanya ketika senang yang diingat adalah kita. Makanya ketika mau senang-senang yang diajak adalah kita. Masa mau kita jawab, mau kita tolak, itu kan bisa yang kasih rokol buhu, melukai perasaan teman kita. Maka jawabannya inni shaim, beri jawaban sesuatu yang objektif, yang tidak berkaitan dengan perasaan, yaitu inni shaim, saya itu lagi puasa. Jadi alasannya mohon maaf sedang tidak bisa karena saya ini sedang berpuasa. Sedangkan puasa ini adalah sesuatu yang ibaratnya prosedur yang di luar kekuasaan saya. Jadi nggak bisa saya batalkan seenak jidat ibaratnya. Sehingga ketika seperti itu, berarti kan temennya tahu, nggak mau diajak makan itu bukan karena, wah jangan-jangan karena saya ngajak makannya itu cuman ngebayarin mie ayam misalkan, cuma ngebayarin Indomie. Jangan-jangan gara-gara itu dia nggak mau, jadi ditepis. Enggak, bukan karena itu, tapi karena ini shaim, karena saya dari sudut pandang saya sedang berpuasa, tapi tujuannya supaya orang yang ngajak itu tidak terlukai hatinya. Ini eranya Izzuddin bin Abdissalam memberi perspektif seperti ini. Jauh sebelumnya itu juga ada kisah ulama terkenal, namanya Ibrahim An-Nakhai. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini adalah ulama yang hidup di era masih generasi salaf. Di beliau dikatakan ya abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah. Beliau ini punya Ibrahim An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai Allah. Beliau ini punya santri atau punya murid namanya Sulaiman bin Mihran. Lah suatu ketika beliau berdua ini, nah sebelumnya Ibrahim An-Nakhai ini terkenal punya gangguan penglihatan. Jadi beliau anggap katarak lah, pokoknya punya gangguan penglihatan. Muridnya itu juga sama, Sulaiman bin Mihran ini juga punya gangguan penglihatan. Makanya beliau dijuluki Al-A'mash. Al-A'mash itu orang yang buruk penglihatannya dan matanya sering terbasahi oleh air mata. Jadi secara nggak sadar matanya itu nangis. Nah itu A'mash. Lah beliau ini Sulaiman bin Mihran suatu ketika bareng gurunya mau ke masjid misalkan. Mau ke masjid bareng Ibrahim An-Nakhai. Namanya masjid itu kan pasti di tempat umum.
Tapi namanya tempat umum itu kadang ada 1000 jalan menuju Roma. Kadang untuk menuju masjid yang sama, untuk menuju ke masjid barat itu kadang bisa lewat tempat wudhu, bisa lewat astah, bisa lewat yang depannya sendiri, sisi timur. Jadi punya banyak, bisa lewat sisi timur, bisa lewat sisi selatan, sisi utara terbuka. Sisi utara itu juga bisa lewat astah, bisa lewat tempat wudhu. Artinya kan banyak jalur menuju satu masjid. Nah suatu ketika Ibrahim An-Nakha'i dan Sulaiman bin Mihran ini ya lagi dari pos 1. Namanya dari pos 1 mau ke barat, mau ke masjid, berarti ya lewat jalur utama kan berarti. Nah ketika sampai di menjelang portal pertama ini, menjelang portal, Ibrahim An-Nakha'i ini masuk lewat jalur putri. Jadi lewat jalur kanan, jalur yang lebih tertutup. Karena kalau lewat jalur utama, lewat di depan wartel, itu lagi banyak wali santri, lagi banyak orang, banyak santri. Kemudian Sulaiman bin Mihran, muridnya ini bertanya kepada gurunya, "Ya Sidi, wahai guruku, kenapa kok mesti lewat jalur putri? Padahal jalur utama masih lengang, masih terbuka." Kemudian daunnya, soalnya di situ ada banyak orang. Masa sampean lupa? Kita punya masalah penglihatan. Saya itu orangnya penglihatannya buruk. Kamu itu juga penglihatannya buruk. Apalagi sering nangis. Pokoknya penglihatannya buruk, sama-sama buruk. Nanti orang lain malah mengejek kita. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Padahal seorang syekh kok khawatir diejek orang? Kok khawatir terhadap pandangan orang lain? Nah itu juga yang diutarakan sama muridnya. Muridnya protes. "Ya Sidi, wahai guru, kalau demikian malah bagus. Berarti kalau kita lewat jalur utama, kita dapat pahala dong. Malah jadi ladang pahala bagi kita." Nah, kemudian dipatahkan sama gurunya oleh beliau Ibrahim An-Nakha'i. Tidak bisa begitu, bukan begitu masalahnya. Bukan masalah pandangan orang lain terhadap kita. Tapi ketika kita lewat di depan orang lain, sedangkan tipikal orang-orang ini tipikal orang yang ibaratnya di sana itu bullyingnya tinggi misalkan. Nah, di daerah sini itu bullyingnya tinggi. Ketika melihat ada orang lain di luar normal, yang tidak normal, itu rawan ngebully. Padahal ketika ngebully memang benar kita mendapat pahala. Tapi ketika kita mendapat pahala, di titik kita mendapat pahala, orang yang membuli kita kan juga sedang mendapatkan dosa. Nah itu yang sedang saya hindari. Jadi bukankah lebih baik ketika kita tidak dapat pahala, tapi seenggaknya orang lain juga tidak mendapatkan dosa. Jadi betapa pedulinya beliau kepada orang lain. Jadi sebisa mungkin karena tahu kondisi fisiknya itu rawan dibully, jadi menghindari orang lain. Bukan karena khawatir dibully, enggak. Khawatir orang lain kena dosa. Kalau sekedar dibulinya, beliau sebenarnya tidak masalah, malah senang dapat pahala. Tapi kan ketika ngebully orang lain jadi mendapat dosa. Itu yang beliau hindari. Jadi dakwahnya beliau bukannya lebih baik ketika orang lain itu tidak tersakiti karena kita, meskipun daripada kita mendapat pahala atau mendapat kelebihan. Itu betapa menjaganya ulama terdahulu supaya jangan sampai menyakiti hati orang lain, supaya jangan sampai orang lain tersakiti lebih-lebih karena perilaku kita. Nah ini beliau memberikan perspektif yang sama dalam menjelaskan etika main atau cara main dalam berpuasa yang nomor 2. Jadi jangan kamu berpuasa, kamu mendapat pahala, tapi dalam pahala itu terselip sesuatu yang kasih rokol buhu, menyakiti hati orang lain, dieman-eman artinya. Nah, itu beliau dalam menjelaskan betapa pentingnya nggak cuma melihat dari satu perspektif. Nah, ini poin terselip dalam pesan nomor 2. Jadi memang membagi perspektif atau memperluas sudut pandang itu adalah sesuatu yang penting terkadang. Jadi jangan karena kita fokus pada satu hal jadi lupa dalam menjaga perasaan orang yang lain. At-thalits yang ketiga, tsumma qala wallahu a'lam bissawab.